mengancam akan merampas bangsa. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Hanya karena ingin memuaskan kemudian orang-orang Yahudi tentang duniawi, karena ketakutan bangsanya dirampas sama tentara Romawi, bangsa Romawi kala itu, kan tidak mungkin. Maka yang benar terjadi sesuai dengan yang Yesus katakan. Dia terangkat karena Tuhan menginginkan itu. Jadi kenapa tadi di awal saya mengatakan apakah salib itu iblis yang punya pemikiran atau Tuhan? Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan oleh manusia ketika Yesus mengalami hal itu adalah Yesus akan teraniaya, Yesus akan disalib, Yesus akan dibunuh. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan apa? Sedikit pun tidak akan pernah tersentuh hal-hal yang negatif terhadap Yesus. Itu pikiran Tuhan. Kalau pikiran manusia, waduh celaka ini Yesus ini, pasti mati kalau dia dibiarkan ke sana. Maka Petrus menariknya. Maka Yesus mengatakan, enyahlah iblis, kau hanya batu sandungan. Biarkan aja aku pergi menemui mereka. Lihat karya Tuhanku apa yang terjadi. Bisa jadi Tuhanku langsung turun membawa malaikat, langsung malaikatnya turun. Nah, betul. Betul itu. Itulah yang terjadi saudara-saudara. Jadi sekali lagi acuan saya dalam hal ini adalah apakah salib itu pikiran manusia atau salib itu pikiran Tuhan? Ya, pikiran iblis atau pikiran Tuhan? Demikian. Gitu Bang Andi, silakan. Juga tanggapan kamu gak? Matius pasal 17 saya bacakan ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi Yesus sendiri udah ngomong jauh-jauh hari, gua ini nanti. Suara lu kurang kencang. Jadi Yesus sudah sebelum dia disalib, dia udah ngomong kepada murid-muridnya, nanti aku akan mati, dibunuh, bangkit pada hari yang ketiga. Itu terlalu jelas itu, nggak perlu lagi ada penafsiran menjelaskan itu. Kurang jelas apa itu? Yesus sudah ngomong dibunuh. Nah, ketika Yesus mau ditangkap, Tanggapi dulu, Banyu Mbak, yuk Ibrani 5 nomor 7 tadi. apa tuh Ibrani 5? Karena kesolehannya, doanya didengarkan, diselamatkan dari maut. Iya, gini, Yesus kan berdoa nih, karena dia dalam kehidupannya dia taat kepada Bapa, dia tidak mengikuti keinginan daging atau berdosa gitu loh. Maka Yesus diselamatkan dari maut, artinya apa? Dia mati kan? Enggak, beda. Sebentar. Diselamatkan dari maut. Menyelamatkan dari maut itu artinya bukan berarti Yesus gak dibunuh. Pada hari yang ketiga, putus. Kekuatan maut hancur. Dia bangkit naik ketiga. Itu yang namanya diselamatkan dari maut. Jadi bukan berarti, aku lari dong, lari baru. Mana kau Yesus? Udah hilang. Bukan begitu. Yang namanya diselamatkan dari maut, bangkit hari yang ketiga, selesai masalah. Udah langsung gelar pesta. Itu. Baik, Banyu lagi. Banyu Mbak, Banyu, bukan gadisnya. Iya. Banyu Mbak, diselamatkan Iya, Bang dari Handi. maut itu maksudnya apa? Iya, jadi gini. Kita lihat di dalam Yohanes 10 dulu, Bang Luga, sebelum kita masuk ke data yang Bang Luga bawa tadi. Di Yohanes 10, Yesus berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Oke? Memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Apa maksud pernyataan Yesus ini? Tapi bukan atas kehendakku, namun atas kehendakmu. Ya, kalau Tuhan ingin mengangkatku ke atas, ya sudah, aku rela nyawaku terangkat ke atas. Itu yang terjadi. Tapi bukan berarti nyawaku diambil orang. Makanya ketika dikatakan tidak seorang pun mengambil daripadaku, tidak ada seorang pun yang mengambil daripadaku, melainkan aku sendiri yang memberikannya. Aku sendiri yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini sudah tidak sinkron dengan pengakuan Yesus dalam Lukas 22 ini.
Sekiranya mungkin cawan ini berlalu, biarlah atas kehendakmu, bukan atas kehendakku. Nah, sekarang dikatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ada enggak Yesus berkehendak dalam hal salib atau tidak salib? Tidak. Tidak ada itu. Makanya ketika saudara Luga tadi membaca dalil Matius, saya kasih yang di Markus. Markus 9 nomor 30 31, apa katanya di sana? Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ menuju melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh dia. Tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil daripada aku. Berarti tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Yesus. Membunuh dia, bukan dia, bukan dirinya. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia siapa? Orang lain, bukan aku. Sebab aku tidak bisa dibunuh. Sedangkan pengakuan Yesusnya di Markus 9:31 ini, mereka akan membunuh dia. Bisa nggak Yesus dibunuh? Berdasarkan Yohanes 10 nomor 18. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Tidak ada yang bisa membunuhku. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, itu dibunuh. Sementara Yesus tidak bisa dibunuh, kecuali Yesus memberikan dirinya sendiri. Ada nggak Yesus memberikan dirinya sendiri? Nggak ada. Coba lihat di Bukit Getsemani. Apa yang dilakukan? Dia marah kepada murid-muridnya karena muridnya tidur, tidak mau jaga-jaga. Kamu jaga-jaga. Tidak bisakah kamu untuk jangan tidur tapi berdoa saja untuk sejenak? Yesus memarahi muridnya karena ketiduran. Artinya Yesus tidak reda. Buktinya lagi tidak reda. Anda baca di dalam Yohanes 11 yang tadi, yang Bang Romo baca, ya siapa? Aldo baca. Di data nomor 53 yang dikatakan apa? Mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Apa reaksi Yesus? Baca nomor 54-nya. Dan Yesus tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah mereka, melainkan Yesus pergi menghindar kemana? Di bukit yang bernama Efraim. Kenapa dia menghindar? Karena dia tidak mau dibunuh. Begitu Bang Luga. Jadi Yesus itu tidak dibunuh, tapi memang ada penyaliban, dan penyaliban ini juga mengaku Yesus. Demikian. Bang Aldo dulu, nanggapi Bang Aldo. Luga deh. Lu aja. Berat paman. Saya harus singkat jadi gini. Bang Juma ini kan ketika dia tidak hidup di zaman Yesus. Yesus itu kan berkerajaan. Dia pilih 12 orang menjadi pejabat-pejabatnya. Jadi manusia luar, apalagi yang udah lahir di tahun sekian, itu tidak punya otoritas untuk menerjemahkan, menafsirkan, dan memberikan kesaksian tentang Yesus. Yang dikasih nomor 1 mandat itu yang cuma 12. Makanya mereka duduk di atas 12 tahta. Bang Juma duduk di mana? 12 murid Yesus itu duduk di atas 12 tahta. Kenapa? Karena mereka lah perwakilan otoritas kerajaan, karena ini kingdom of God, kerajaan Tuhan. Kerajaan manusia aja ketatnya bukan main. Lo ketemu lurah aja susah, apalagi ini ketemu King of King. Wah, itu 24 tua-tua itu. Lo kalau nggak taat kepada 24 tua-tua, lo dipotong, selesai. Nggak ada, kita nggak butuh penjelasannya lo. Jadi yang berhak menjelaskan siapa Yesus harus perwakilan dari 24 tua-tua itu. Kalau nggak Petrus, Yohanes, Yakobus, Bang Juma nggak bisa. Oke. Bang Juma orang luar. Pertanyaan terakhir, Bang Juma jawab sama Luga. Terakhir nih ya. Siapakah yang menyaksikan Yesus disalib waktu kejadian penyaliban? Apakah ada orang yang bisa dipercaya bahwa ini Yesus anak Maria? Bang Juma dulu. Pertama diceritakan oleh Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Itu dulu. Yang kedua, Lukas 24 nomor 37. Ketika oknum yang sudah disalib ini muncul tiba-tiba di depan murid-muridnya menyangkanya apa? Menyangka melihat hantu. Yang ketiga, coba arahkan pandangan Anda ke Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Ketika Maria datang pada hari Minggu
menengok kuburan oknum tersebut, apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan oknum ini. Mereka hanya menemukan kain kafan. Lalu pergi menyampaikan kepada ke-11 murid-murid. Apa reaksi murid? Mereka tidak percaya dan menganggap berita itu omong kosong. Lalu Petrus pagi-pagi menuju ke kuburan tersebut dan dia tidak menemukan memang mayat di sana. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Ke-11 murid tak percaya loh itu. Bahkan ketika diceritakan Matius 28 nomor 17-18, murid-muridnya ragu. Dan yang paling menentukan keadaan pada masa itu adalah ketika mau ditangkap, siapa yang engkau cari? Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Ditangkap. Setelah ditangkap, apakah mereka sudah yakin itu Yesus? Enggak. Udah disidang berkali-kali. Udah ditanya berkali-kali. Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau anaknya Daud? Apakah engkau anaknya Maria? Apakah engkau anaknya Yusuf? Apakah engkau Mesias, anak Allah? Loh, kenapa ditanya begitu? Kalau mereka yakin itu Yesus, tidak perlu lagi ada pertanyaan seperti itu, nggak perlu. Tapi karena mereka tidak yakin itu adalah Yesus, dan apesnya yang ditanya ini apa katanya? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang sedang disidang ini siapa? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang ini yang ditanya, apakah kau anak Allah? Apakah engkau Mesias? Apalagi gunanya aku menjawab? Apalagi gunanya aku bertanya? Lantas kesimpulan mereka, untuk apa lagi kita mendengarkan jawabannya? Dia sudah mengakui, padahal Yesus, orang itu tidak mengaku. Kau sendiri yang mengatakannya, kata oknum tersebut. Mulai sekarang Yesus itu sudah duduk di atas, bukan duduk di sini. Yang di sini itu bukan Yesus. Kenapa kemudian dia tidak mengatakan aku bukan Yesus? Ya karena itu sudah ada campur tangan Tuhan. Apa buktinya? Khotbah Petrus lagi di dalam Lukas Kisah Para Rasul 2 yang tadi itu, bahwa Mesias tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Mesias tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Tuhan mengangkatnya. Nomor 36-nya, maka seluruh Israel harus tahu bahwa yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu yang disalib ini dijadikan Tuhan dan Kristus, sedangkan Yesus jadi Kristus sejak dia dilahirkan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus. Sedangkan ini yang disalib nanti menjadi Kristus setelah disalib. Yang terakhir adalah bahwa Yesusnya sendiri, yang tadi yang saya katakan, Yesusnya sendiri yang berkata bahwa aku tidak akan mati, aku ini batu penjuru. Dan yang tertulis di dalam Mazmur 118 itu adalah Yesus sendiri mengatakan, memang aku harus pergi sesuai yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Sedangkan teman-teman kita selalu menceritakan kepergian Yesus berdasarkan surat-surat Paulus, sementara rujukan Yesus kepada Mazmur, bukan kepada surat-surat Paulus. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan. Dengan matinya Yesus, maka seluruh hukum Taurat dibatalkan. Dia datang untuk menebus seluruh dosa, bukan dosa kita aja, tapi seluruh dosa dunia. Ya, itu surat-surat Paulus. Rujukan Yesusnya bukan ke situ. Rujukan Yesusnya ke Mazmur, ke Taurat, dan kitab para nabi. Maka kita harus mencari tuh di kitab-kitab terdahulu. Apa cerita Tuhan tentang Mesias ini? Ada nggak dia disebut mati, lalu 3 hari kemudian bangkit? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi pada kesimpulannya, yang mati ini adalah orang yang dikutuk Tuhan, sedangkan Yesus alaihissalam bukanlah orang yang dikutuk. Beliau manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Demikian. Ya, jawab gak? Tidak ada murid yang menyaksikan penyaliban. Kenapa Anda yakin itu Yesus? Yesus itu bukan orang bodoh. Dia memilih 12 orang, ya. Dia sudah menetapkan 12 orang. Kalau memang ada cuma yang lebih pintar dari 12 murid, kenapa Yesus nggak ngomong? Woi, nanti di tahun 2000 ada si Juma lahir bilang gua nggak disalib. Yesus itu sudah menentukan 12 murid ini. Dan kalaupun muridnya lari ketakutan ketika Yesus disalib, itu kan Yesus yang nyuruh. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Biarkan 12 ini
lari. Kenapa? Karena Yesus nggak mau 12 ini dibunuh. Karena ini adalah wakil yang akan mewakili dia di bumi. Dan di dalam Matius pasal 19 ayat 20 dikatakan, Petrus berkata, Tuhan, kami udah mengikut Engkau, apakah upah kami? Yesus berkata, kamu yang 12 ini akan jadi hakim, bukan jadi terdakwa. Nanti yang menghakimi Bang Juma adalah Petrus, karena mereka kan duduk di atas tahta. Bang Juma duduk di mana? 24 tua-tua itu hakim seluruh bumi itu, mewakili. Misalnya Bang Andi, apa aja Andi yang udah kamu ngomong di bumi, yang menentukan lo nanti ke neraka apa enggak? Ini yang 24 tua-tua ini. Makanya dikatakan, Bukan itu pertanyaan, Kak. Yesus disalib, murid-muridnya melarikan diri. Pertanyaannya, Yesus yang suruh lari. pertanyaannya siapa yang mengetahui kalau itu Yesus, sedangkan nggak ada saksinya? Itu Ada kan di situ, ada Maria, ada Yohanes ada Yohanes di depan salib itu. Yohanes kabur semua kok. Enggak, yang kabur itu ada satu murid di depan salib dan Maria Magdalena. Kan perempuan-perempuan itu juga timnya Yesus. Tadi Yohanes 14:50 tadi apa Matius 14:50, semua murid melarikan diri. Yang nyuruh melarikan diri siapa? Yesus. Salah. Iya, betul. Supaya mereka tidak dibunuh. Berarti tidak ada murid yang menyaksikan. Bukan tidak ada mau. Sekarang kejadian di Blok M. Lo kabur dari Blok M, emang lo langsung bisa ke Cina? Pasti lo juga kan sekitar situ juga ngeliat-liat dari jauh. Ngintip dari jauh. Nah, sekarang kita kan pakai logika dong. Kalau kejadian di Blok M, masa lo langsung lari? Banyuma terakhir, Banyuma melarikan diri tapi ngintip-ngintip dari jauh katanya. Silakan. Iya kan di situ juga kan banyak saksi-saksi. itu Ada Ibu Yesus. Coba Romualdo saya yang jawab, Romualdo. Mungkin Bang Zuma itu kelewatan, ada beberapa ayat sebenarnya yang menjelaskan ada muridnya Yeshua di situ. Ada. Contohnya Yohanan 19 ayat 26-27. Jadi dari 7 perkataan Yeshua di atas kayu salib, salah satunya itu menyerahkan si Maryam, maminya itu kepada si Yohanan. Jadi tolong dibaca aja Yohanan 19:26 sampai 27. Ada, Tetap ada saksi di situ. tetap ada saksi. Jadi gini, kalaupun murid-murid Yesus pernah merasa lemah, bukan enak sih. Kalaupun ada, ini namanya juga dialog ya kan, kecuali kita ngomongin arisan ibu-ibu. Kalaupun ada misalnya ada yang ketakutan, itu manusiawi. Semua manusia berdosa. Nabi pun jatuh dalam dosa. Daud berzina. Artinya kalaupun ada kekurangan, tetapi itu tidak membatalkan. Tapi kalau gitu kembali ke Banyuma dulu karena Bang Haji lagi nggak enak badan. Silakan Banyuma. Saya dengerin, saya denger. Oh, mendengar. Denger. Oke, silakan Banyuma ditanggapi lagi Banyuma. Iya, Artinya, baik. sebelum ke Bang Juma, 12 murid Iya, silakan. tidak bisa dipecat karena dia lari. Kupecat kau, kata Yesus enggak. Gini, Tuhan kami kemarin lari waktu kau disalib, kami mau melarikan diri ke Cina. Enggak ada pemecatan terhadap 12 murid itu. Artinya tetap 12 murid itu nanti yang menghakimi Bang Juma. Selesai. Kalau sudah misalnya Bang Dedi kemarin dipilih jadi gubernur, udah semua udah jadi rakyat, jangan lo jadi gubernur pula. Nah itulah kalau seseorang diangkat Tuhan menjadi hakim, udah lu cuma terdakwa. Udah, biar Bang Joma menanggapi dulu, udah, lu gak. Udah, apa Dol? Iya, jadi yang pertama terkait dengan Petrus akan menghakimi saya gitu katanya ya. Tapi itu ditolak oleh Yesus. Karena dasar pijakan penghakiman Yesus itu nanti adalah semua ucapan Yesus yang pernah Yesus sampaikan kepada kaumnya. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa perkataan-perkataan Yesus? Apakah Yesus memerintahkan kita menjadi Kristen? Enggak. Sampai saya harus dihakimi. Suma, kenapa kau tidak jadi Kristen? Enggak ada kayak gitu. Kenapa kau tidak makan babi? Kenapa kau tidak masuk gereja? Kenapa kau bersunat? Kenapa kau tidak ibadah minggu? Enggak ada yang kayak gitu, enggak ada. Bahkan kalau berbicara tentang Yesus, di dalam Yohanes 16 kata Yesusnya, yang datang setelahku itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu memuliakan aku ketika ia datang. Nah sekarang yang memuliakan Yesus itu di antara kita siapa? Siapa yang mengimani Yesus itu dikutuk, mati dengan jalan kutuk?
Siapa yang mengimani Yesus ditampar, diludahi, ditombang, apakah itu semua adalah indikasi kemuliaan yang didatangkan oleh roh kebenaran? Kan tidak. Justru penolakan yang terjadi bahwa Yesus itu mengalami keadaan seperti yang diceritakan dan diinginkan oleh saudara Kristen, mohon maaf saya katakan, itu adalah pemikiran-pemikiran dan kehendak-kehendak iblis. Jadi Bisa saya tanggapi? sabar, ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, intinya ciri-cirinya apa? Memuliakan aku, bukan menghinakan aku, berkongko-kongko dengan orang-orang yang menghinakan aku, bukan, tapi memuliakan aku. Itu dulu. Kemudian yang kedua, terkait dengan saudara Aldo, Bang Aldo, Yohanes 19 nomor 26-27. Saya katakan penyaliban itu memang terjadi penyaliban itu. Memang terjadi. Nah sekarang, siapa yang menginginkan penyaliban? Saya katakan iblis. Berarti bukan hanya sekedar menyalibkan doang, tetapi iblis sudah merencanakan, merekayasa, mengatur siasat, sehingga sampai kepada endingnya yang ingin dituju apa? Orang-orang menyembah kepada korban yang tersalib ini. Maka yang keluar kemudian dari tanah, ya sudah Yesus bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya bukan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin saudara Aldo tahu, kapan kitab Yohanan ini dituliskan? Yesus mengajar usia 13 tahun, usia 12 tahun. Berarti tahun ke-12 Masehi sampai kepada tahun 33 Masehi. Yohanes ditulis berdasarkan informasi bapak-bapak gereja yang kita temukan, kemudian ditulis antara tahun 90 sampai tahun 110. Artinya apa? Sudah ada keinginan kalau iblis berencana menyalib, maka yang menyusun ini juga terdampak kepada keinginan iblis. Coba dilihat di dalam Yohanes 21 nomor 24-25. Apakah Yohanes ini ditulis oleh murid Yesus? Bukan. Penulis buku Yohanes hanyalah orang-orang yang menyusun berita-berita berdasarkan dengan hasil penyelidikan dari saksi-saksi. Saksi-saksi memberikan informasi lalu dia susun. Jadilah sebuah kitab. Nah, bagaimana dengan iblis? Apakah selesai pekerjaannya? Enggak. Masih juga menggiring penulisnya untuk supaya mencuci orang-orang otaknya agar mereka kemudian menyembah kepada yang disebut Kristus tadi. Makanya endingnya yang tadi yang saya katakan, salib ini pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis. Kalau salib pemikiran Tuhan, Anda benar. Tapi kalau salib pemikiran iblis, maka penulis-penulis dan apa yang terjadi setelahnya orang yang percaya itu semua adalah korban daripada iblis. Itu dulu. Apakah salib pemikiran Tuhan? Kalau salib pemikiran Tuhan, nih coba batalkan dalil ini. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Konon dalam doktrin gereja, Yesus mati untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Mana yang betul ini? Doktrin gereja atau firman Tuhan katanya? Gugurkan dulu. Saya minta digugurkan dulu. Kalau mau dikatakan bahwa salib itu pemikiran Tuhan, gugurkan dulu. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Baru kalau sudah sepakat, baru kita selesai. Ternyata salib betul pemikiran Tuhan. Selama Tuhan melarang pembunuhan terhadap orang benar, belum lagi Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti penyaliban bagi Tuhan adalah kekejian, hal yang dibenci oleh Tuhan. Dengan kata lain, penyaliban bukan pemikiran Tuhan, tapi pemikiran iblis. Kalau itu pemikiran iblis, maka Yohanes 19 agar orang percaya bahwa yang disalib itu adalah Yesus, itu juga adalah rekayasa iblis. Demikian. Oke. Lalu jangan terakhir Luga, habis Luga nanti dikembalikan ke Komal, Banyuma diskusi sama orang yang di Komal. Oke. Saya beri waktu 2 menit. Iya, gini. Tema yang dilemparkan Bang Juma ini sebenarnya saya nggak mau sentuh. Karena ini kan kerjanya sih di sini. Kalau temanya Yesus disalib apa enggak, itu merugikan orang Kristen. Karena dia punya ruang jawaban itu banyak. Makanya kalau saya mau debat sama Bang Juma, simpel aja. Yesus membuat mujizat pakai kuasa apa? Dia pasti nggak bisa jawab. Dia bilang kuasa Allah salah, kuasa Roh Kudus. Jadi mati di situ.
Sebenarnya udah nggak bisa bergerak, tapi karena dia mendengarkan kata Edis, kita bahas omongan Edis, jadi lebar kemana-mana. Jadi nggak perlu sebenarnya ngejawab ini. Oke. Mamanya Yesus aja dia nggak tahu ngapain dilanjutin gitu loh. Udah cukup ya. Nah, selesai. Bang Juma, saya kembalikan ke Komal. Di Ya. sana ada yang mau diskusi dengan Bang Uruslah Juma. orang yang bisa. Oke, lanjut di Komal. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau Kan bahasa ini saudara, panjang, nggak maafkan, bisa. lanjut, santai aja, anggap aja tidak ada sesuatu. Lanjut. Iya. Makanya saya nggak pernah mau debat-debat kayak gini. Tapi kalau saya mau debat dengan kuasa apa Yesus bikin mujizat, pasti jawabnya pakai kuasa. Terhubung karena Bang Hajinya nggak enak badan, Iya. kita balik kanan di sini. Oke. Istirahatlah. Mungkin Gurunda ada yang mau sampaikan sama Bang Haji? Iya, Bangku terima kasih udah menjamu teman-teman kita dari Kristen dan teman-teman API. Panjang umur, sehat terus. Sesuai dengan rencana kita, insya Allah akan berjalan dengan baik, lancar. Amin. Amin. Kasih Bang, jaga kesehatan abangku. Ya, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bang Halus, Teman-teman sekalian, kalau dikatakan Yesus bermujizat dengan kekuatan apa? Tunggu dulu bro, tunggu, sabar. Kenapa? Yesus berkata, apa kata Yesusnya? Kristus palsu akan menjadikan mujizat, tanda-tanda yang dahsyat, kekuatan-kekuatan justru sebagai alat untuk menyesatkan. Bahkan bukan hanya menyesatkan manusia biasa kayak kita ini, bahkan bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga dengan mujizat itu. Jadi kalau Yesus bisa yang keluar dari kubur ini dengan mujizat-mujizatnya, ya itu tanda-tanda kan. Yesus mengatakan kepada muridnya, sebab Kristus palsu akan datang. Apa tujuannya ketika datang? Melakukan tanda dahsyat. Apakah keluar dari kubur itu tanda dahsyat? Tanda dahsyat, Pak. Tanda yang dahsyat. Juga bisa diragukan, itu dalil. Dalil itu. Jadi orang Yahudi ketika menemukan sebuah tanda dahsyat, orang Yahudi ketika melihat kemudian mujizat-mujizat, apakah mereka akan jatuh pada poin menyembah kepada yang melakukan mujizat tersebut, tanda dahsyat tersebut? Tidak. Mereka hanya mendudukkan, oh ini Mesias, ini utusan Tuhan ini utusan Tuhan. Tapi kalau orang Athena, Pak, kalau orang Roma, jangankan yang keluar dari kubur, Paulus aja di dalam Kisah Para Rasul 14, nomor 10, 11 dan seterusnya, dianggap dewa Hermes, Pak, yang keluar dari, yang turun dari langit. Apalagi semisal Yesus didakwakan, diinformasikan ke mereka, hei ada loh, kalau tidak percaya tanya kepada Herodes, tanya kepada Pilatus. Emang kenapa? Tanya kepada tentara-tentara Romawi. Emang kenapa? Mereka menjadi saksi ada oknum bernama Yesus membangkitkan orang mati. Hah? Masa? Berarti dia adalah dewa kita yang turun ke bumi. Mana dia? Mana dia? Segera kita tuhankan. Itu kalau orang Athena, orang Yunani. Orang Romawi yang mendengarkan informasi kayak gitu, wah ini pasti dewa nih, ini dewa. Tapi kalau orang Yahudi, orang Islam, orang Arab yang melihat seperti itu, dia hanya mengatakan Masya Allah, biiznillah, biiznillah, biiznillah. Dan Yesus juga mengatakan itu biiznillah. Yohanes 5 nomor 36. Segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapakku. Biiznillah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan itu karena perintah Bapakku. Biiznillah. Tidak menjadikan kemudian orang yang berakal, penganut agama samawi, menjatuhkan dirinya serendah-rendahnya dengan menyembah kepada makhluk yang bisa bermujizat. Kenapa? Karena Yesus membocorkan soal, Pak. Apa kata Yesus? Bisa bermujizat, melakukan tanda-tanda dahsyat, kemudian dia melakukan kekuatan-kekuatan, itulah tanda-tanda Yesus palsu. Halilintar. Maafkan saya, tadi sudah enak makannya jadi tidak enak. Lanjut teman-teman. Iya, mantap. Bang Kores, tadi ada yang mau disampaikan, Bang Kores? Gas, Bang Kores. Sambil nunggu Oten. Ya, Pak Peta Lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar Gurunda, Bang Arif, Kores, Bunda Rahma sama Kian Santang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik kan? Baik. Pak Peta. Alhamdulillah. Itu moderator Kang, biar aku jambak. Saya mohon maaf tadi tidak sempat ikut telekonferensi karena kebetulan ada acara pengajian di dekat rumah, gak enak tetangga. Iya, nggak apa-apa. Bang Arif, monitor bang. Bang Arif baru naik mobil Gurunda. Oh siap. Bang Andi nggak mau mobil. Jadi mereka sampai sekarang kebingungan ya. Tadi sudah enak makan, teriak. Kenapanya aku dinaikkan lagi bahasnya? Saya langsung pulang, langsung orang yang tadi Turun, makan. Turun berat badannya dulu, gak Gurunda turun dikasih. Langsung dah enak makannya. Ya, saya berbicara berdasarkan dalil. Saya bukan asumsi, enggak. Kenapa orang akan mengatakan, lah kamu kan comot-comot. Saya mampu melakukan itu karena saya membaca. Dari kitabnya Yahudi, kitab Kejadian, sampai Hosea, dari Markus sampai Wahyu. Saya baca, saya kaji, saya pelajari. Kenapa itu bisa saya pelajari? Karena ada petunjuk dari Quran. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Tentang kitab mereka kawan-kawan. Kemudian kenapa Anda berani mengambil data bahwa Yesus memberitakan tentang roh kebenaran? Al-Quran saya memberikan indikasi kuat. Apa kata Quranku? Al-Quran saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika roh kebenaran, ruha min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Tuh Al-Quran yang menjelaskan. Bagaimana saya tidak belajar Bible? Al-Quran saya menginstruksikan seperti itu. Demikianlah aku mewahyukan kepada Nabi Muhammad roh kebenaran dengan perintahku. Sebelumnya engkau wahai Nabi Muhammad tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi aku menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang dengannya aku memberi petunjuk siapapun yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Roh kebenaran, bagaimana? Jelas tertulis kok. Dia berkata bukan dari dirinya, tetapi apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Ketika ia datang, dia memuliakan aku. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong, seorang penghibur, seorang roh kebenaran, maka dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Mau ditolak, Al-Quran saya mengatakan itu. Kalian mau membantah, Bible kalian mengatakan itu. Jadi solusinya, ya hentikan perdebatan, hentikan Bang Suma, jangan selalu bahas Bible, kan gitu. Padahal beritanya amanat agung tuh. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah ini kesempatan saya membantu memberitakan. Masalahnya saya mengurai isi dalamnya sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Warnanya hitam saya katakan hitam, warnanya putih saya katakan putih. Nah sementara mereka nilai aja sendiri, dinilai aja sendiri. Selalu berupaya supaya kemudian Yesus itu mati di salib. Apa sih? Saya mengurai tadi ucapan Yesus di 3 titik. Lukas 24 nomor 44. Matius 26 nomor 24. Lukas 22. Lukas 22 nomor 22. Itu. Saya kasih jalan kok.
Bukan saya ngada-ngada. Yesus sendiri yang mengatakan, saya harus meninggalkan dunia ini, tapi tidak begitu saja saya pergi. Saya tidak pergi dengan cara memanjat tangga, tidak. Bukan juga saya naik helikopter, tidak. Atau naik perahu, tidak. Atau jalan kaki, tidak. Tapi saya tinggalkan dunia ini sama seperti tertulis di dalam kitab Mazmur. Baca Miki di Mazmur, bagaimana orang yang disebut sebagai anak Tuhan itu diangkat ke langit. Adakah di situ ditulis bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi, mengutus malaikatnya turun ke bumi, lalu malaikatnya kemudian menyelamatkan utusannya yang terancam. Adakah gitu tertulis? Ada tuh. Terus kenapa pelek orang-orang ini justru yang tertulis di kitab Roma, Galatia, Filipi, sedangkan Yesus mengarahkan, hei, saya memang harus pergi, tapi bukan begitu caranya pergi. Ada sudah natur Tuhanku, bos. Caraku pergi sesuai dengan yang sudah tertulis, bukan yang baru akan tertulis. Yang sudah tertulis, yang telah tertulis, yang telah ada tertulis. Begitu bicaraku pergi. Awe masih jam maki karang-karangnya bahwa dia harus pergi sebab dia harus menanggung utang piutang. Nggak ada begitu, nggak ada. Haruskah memang pergi? Tapi caraku pergi sudah dituliskan di dalam kitab yang terdahulu. Tinggal kita baca di situ apa yang tertulis di situ. Itu kita percaya. Awe kasih. Nah kenapa susah sekali? Kalau tidak mau kipalek percaya apa yang sudah tertulis, jangan tapi jangan salahkan kalau nanti masuk neraka. Begitu kapang. Kenapa susah sekali? Karena tidak ada mutiara diberikan kepada mereka. Kata Yesus kepada muridnya, jangki lemparkan barang-barang kudus kepada boka. Jangan juga kita lemparkan mutiara kepada bayi. Apa injak-injak gitu? Tidak ada gunanya. Nah injak saja, nah lemparkan saja, nah robek-robek saja kalau nukasi. Jadi jangan kasih. Percuma masolan bikin. Anu sudah nasam itu, anu sudah jelas kawang-kawang. Jam maki ragu anu sudah jelas itu tertulis, tinggal diurai saja. Yang sekarang yang kita butuhkan adalah mampukah kita menerima kebenaran yang ada. Anu anasam di situ ada. Kita mami itu petolo-tolo dirita, kita menyempat bodoh-bodoh dirita. Apa ada tertulis? Nah arah kami kita di situ nah bilang, maukah tuh pergi nanti? Tapi caraku pergi seperti yang tertulis yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Mazmur, yang ada di kitab Nabi-Nabi. Ada itu paling petunjuknya. Kenapa paling pergi baca kitab-kitab lain lagi? Dia harus pergi. Karena wah salah rumusmu bos. Tidak begitu caranya Apa jelas itu Nabi bilang bos kayak. Dia harus meninggalkan bumi ini dengan cara yang sudah tertulis sesuai yang ada di dalam Taurat. Tinggal dicari tuh ada itu paling petunjuk ada jawaban kunci jawabannya. Dia nanti mau pergi tinggalkan dunia sesuai dengan kunci jawaban yang tertulis di Taurat. Tinggal kita cari bosku. La haula wala quwata illa billah. Kenapa bisa tidak dipahami? Karena lagi-lagi mutiara dan barang-barang kudus tidak diberikan kepada dua kelompok tadi. Masolang generasi. Jadi jangan maki marah sama Bang Sumadi, jangan maki. Karena memang sudah begitu tertulis kok dong. Halilintar. Jangan maki marah bilang, penghujat kau, suka jago kau marah-marah, suka jago kau menghina, suka kau bahas-bahas kitabnya orang. Jangan Miki bilang begitu, bilang Miki saja, jangan ki bongkar-bongkar ki kebenaran di dalam kitabku di apa indah-indah tongi perasaanku, apa namanya itu apa namanya, nah bilang anak gaul, domba-domba geleter kak belah, masuk lagi gepeng, itu barangkali. Domba-domba geleter kak kalau bang semua baca kitabku bela apa, nah bongkar semua isinya. Toko agama aku saja tidak sedetail itu nah bongkar. Nah dia bukan orang toko bagaimana, tidak pernah juga sekolah. Tapi kenapa nah pintar sekali nah bongkar semua itu isi dapurnya. Mama jangan meki berlebihan kapang. Biasa-biasa meki.
Apa tidak dibayar ji perpuluhan ke kita? Rugi jaki cerita. Tidak ada ji orang percaya. Jadi berhenti maki. Begitu nih barangkali di masuk lagi ke orasi. Panglima, Afwan, motong dikit. Alhamdulillah. Bentar, alhamdulillah. Kores. Ya. Kores sebentar. Itu tadi Bible versi Bugis Makassar ya teman-teman. Lanjut Bang Kores. Ya, Afwan ganggu bentar Ikhwan. Jadi alhamdulillah dakwah kita atas izin Allah menghasilkan lagi satu orang yang ingin bersyahadat atas nama akun Jungle Boy atau Anak Rimba. Nanti di standby aja moderator di bawah untuk dinaikkan ya. Akan bersyahadat di Room Kian Santang kembali. Lanjut. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ku bilang Iya, memang ji. moderatornya standby ya. Bilang memang ji, jangan Oke, maki. oke, Bang. Pelan maki. Pelan maki. Jangan sampai nanti. Kalau habis oten Gurunda bagaimana? Nggak diskusi Maki. Diskusi. Banyak Jaki bisa lah. hadap. Diskusi Jaki lagi. Buka warung lah. Aku buka warung kalau udah nggak ada terhitung, Bun. Diskusi tuh Jaki lagi. Masih ji. Jangan minta aku, masih banyak setan. Kalau habis pasukan nah setannya lagi. Banyak itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Ini juga ada yang baru naik. Kita sapa dulu. XX Monitor. Halo. Ya, XX. Anyway, info dari Pak Arif ya. Mantap Pak Arif. Peta, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ikores? Tunggu dulu, tunggu set. Ini dulu, tutup pintu dulu. XX suaranya nggak jelas. Mungkin ada Tutup yang pintu, bisa habis dari pemaparan yang tutup pintu. Tutup pintu beliau Ustaz. Ya, ini mau bertanya Bang. Abangnya dari Kristen ya? Iya. Oh, mau bertanya. Iya. Kenapa Ki? Apa tanda-tandanya kita rasa? Lama Mika? Ini saya mau bertanya tentang Tuhannya Bang Suma. Oh, iya. Kenapa? Boleh? Boleh. Itu Tuhannya Bang Suma itu Iya. kan baru diperkenalkan dari abad ke-7 kan oleh Nabi Muhammad. Itu sama ndak sama Tuhannya ini, Tuhan kami? Kalau Tuhannya Kristen dengan Tuhannya umat Islam itu tidak sama lah. Tuhan kami Tidak, bukan maksudnya makhluk. sang papa Tuhannya orang Israel. Lah kan itu juga bukan Tuhan Anda kan. Maksudnya apakah sama Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi Yahudi dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam? Itu mungkin maksudnya. Iya mungkin. Di dalam Al-Quran dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan untuk beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quranul Karim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya. Begitu juga kepada Musa,
dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa nanti di abad ke-7 diperkenalkan oleh Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad menjadi nabi di abad ke-7. Andai saja Nabi Muhammad menjadi nabi di abad pertama, maka di abad pertama lah Nabi Muhammad memperkenalkan tentang Tuhan itu. Yang pasti adalah Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo dan juga Isa dan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang memperkenalkan kepada manusia Tuhan yang sama dalam perspektif Tapi gini bang, ajaran tapi gini, bang. yang berbeda. Gini bang, Gimana? tapi di ajaran Kristen itu nabi-nabi mempercayai tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Itu yang jadi persoalan. Oke, kalau begitu siapa nabi yang diutus kepada orang Roma dan Yunani? Nabi Ya tadi kan tidak ada di luar Israel. Lalu nabi yang Iya. untuk Yunani dan Romawi nabi siapa? Nabi siapa? Ya, kan tidak ada nabi di luar Israel. Lalu yang diutus Ya, ke Romawi Yunani nabi- siapa? Nabi-nabi itu kan hanya dari bangsa Israel. Kalau di luar bangsa Israel itu kan itu tidak ada, itu palsu. Ya, terus yang datang kepada Yunani dan Romawi itu palsu. Siapa menurut abang itu siapa? Aku diutus kepada non-Yahudi itu siapa yang mengaku seperti itu? Siapa yang berbicara itu? Galatia 1:15 itu suratnya siapa? Itu kata siapa? Itu kata Paulus. Paulus kan bukan nabi. Nah, kalau begitu dia palsu berarti pengajar palsu. Kan Paulus, kita kan bicara tentang nabi bang. Tapi Paulus mengatakan bahwa di dalam Paulus kan bukan jemaatnya nabi. Paulus kan kalau dia bukan nabi, lalu dari mana 13 kitabnya itu? Karangan berarti ya? Paulus kan rasul. Iya. Saya tanya 13 kitabnya itu dari mana? Paulus kan hanya menulis bukan nabi. Ini kan kita bicara Iya, tentang nabi. makanya Konteksnya. saya tanya. Konteksnya kan nabi. Kalau nabi Konteksnya itu, nabi. kalau nabi itu adalah menerima wahyu dari Tuhan. Bilangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berbicara kepadanya dalam penglihatan dan berkata kepadanya melalui mimpi. Itu kalau nabi. Sekarang pertanyaan saya, Paulus 13 bukunya ini itu wahyu atau bukan? Paulus mencatat itu karena Paulus adalah saksi mata. Itu Saksi wahyu hidup atau dengan bukan? Yesus. Gampang kok. Itu kan wahyu itu kan atau bukan? saksi. Ya, pertanyaan Itu kan- saya, 13 kitabnya ini Gini. wahyu Tuhan atau bukan? Paulus kan hidup bersama dengan Yesus, makanya dia tulis. Saya ulang lagi. Paulus menulis 13 kitab ini, itu dia tulis wahyu atau bukan? Paulus itu hanya menulis tapi bukan nabi. Ya, yang ditulis ini bukan saya tanya Paulus ini siapa yang saya tanya. Yang ditulis Paulus ini wahyu atau bukan? Maksudnya nggak paham ini saya. Nah, kalau nabi menerima wahyu. Kalau Paulus bukan nabi berarti 13 bukunya ini bukan wahyu. Nah, Tadi kan sudah aku bilang rasul. ya berarti dia bukan nabi. Ya dia kan tulis. Berarti maksudnya. Dia berarti kan kitabnya tulis ini karena apa? hidup- Kitabnya 13 kitab yang membentuk Kristen ini apa? Kitab wahyu atau bukan? Itu bukan kitab wahyu. Oh, bukan Kalau kitab wahyu. Nabi Muhammad, iya. Berarti Nabi Muhammad 13 kan menulis. buku itu karangan Paulus, bukan firman Tuhan. Betul? Siapa bilang itu kitab karangan? Lah, Tulisan kalau begitu karangan. itu wahyu. Berarti wahyu dong.
Saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak Iya, tahu itu. karena Saya Anda tanya tidak aja mau Bang mengakui. dulu. Kalau Anda mengatakan itu wahyu, berarti Paulus nabi. Kalau Anda mengatakan itu bukan wahyu, berarti Paulus pembohong, pengarang bebas. Mana yang Anda pilih? Mana yang Anda pilih? Memang Paulus bukan nabi. Bang. Wah, berarti 13 bukunya itu karangan doang. Bukan karangan, Iya, itu kan apa? Wahyu. ditulis. Wahyu Itu kan ditulis, itu kan ditulis Paulus, dari Paulus firman itu kan Tuhan. hidup sejaman dengan Yesus, makanya Firman ditulis. Tuhan itu firman Tuhan. Memang betul firman Tuhan karena Berarti dia itu kan- nabi. Iya, Iya. bukan nabi. Lah, Gini. Masoleng laga rumbang. Di dalam Gini. kitabnya orang Yahudi, syarat menjadi nabi adalah menerima wahyu. Kalau Jadi- bukan nabi, lalu mengatakan yang ditulis itu wahyu, itu nabi palsu. Palsu dia berarti. Anda mengatakan itu firman Tuhan, tapi dia bukan nabi. Lah, bagaimana jadi ceritanya? Ada yang Jadi bukan gini. nabi menerima firman Tuhan, itu gimana ceritanya? Jadi gini Bang, jadi menurut Abang murid-murid Yesus juga nabi yang menulis. Tidak ada murid Yesus menulis nabi, nggak ada. Siapa murid Yesus menulis nabi? Menulis kitab siapa muridnya? Ya Matius, contohnya Matius itu juga nabi. Kalau menulis Matius kitab. itu bukan penulis Bible. Yang menulis buku Matius itu bukan murid Yesus. Baca Matius 9 nomor 9. Bukti bahwa penulis buku Matius bukan Matius murid Yesus. Sederhana kan? Bang gini, Abang jangan kemana-mana dulu, kita bahas Tuhannya Abang dulu. Saya kan orang awam juga, jadi saya juga tidak tahu. Jadi saya tidak mau membahas Saya itu. tadi sudah membahas Qulu amanna billah. Beriman, aku berkata, katakanlah kami beriman kepada Allah. Allah yang mewahyukan pengajaran kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya. Kan udah aku bilang tadi. Tapi Anda menolak. Anda mengatakan tidak ada lagi nabi di luar Yahudi. Kata siapa? Nggak ada. Ulangan 34 nomor 10. Tidak ada lagi nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Lalu yang sama seperti Musa di dalam Ulangan 18 nomor 18 itu dari mana? Karena dari Yahudi nggak ada lagi. Lalu dari mana? Ayo, dari mana? Karena gini Bang, kan gimana? pertanyaan saya gini. Gimana pertanyaannya? Tuhannya abang itu kan Allah SWT, sedangkan orang Israel saja tidak mengenal Allah SWT itu. Mereka Itu mengenal. yang jadi pertanyaan saya di situ. Apakah mereka mengenal Tuhan mereka? Ya jelas mengenal lah dari Musa. Wujudnya gimana? Dari Musa lah mereka mengenal. Wujudnya Tuhan mereka itu kayak mana? Ya wujudnya kan dia kan pernah ini menampakkan diri kepada Musa apa segala macam yang awan. Di mana Yang Tuhan awan. pernah menampakkan Habis diri itu- kepada Nabi Musa di mana? Ya di tiang awan itu kan. Oh, kalau itu ada juga di Al-Quran itu. Nah, itu kan versinya kan beda, makanya saya tanya itu salah atau tidak Versinya beda gimana? Tuhannya. Tuhan menyatakan diri melalui nyala api, melalui tiang awan dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahannya ternyata yang datang kepada Nabi Musa Iya. itu malaikat berdasarkan Bible. Kan Tuhan. Malaikat gimana? Lah, kata Bible, tidak. kata Bible yang datang dulu. Saudara, pertanyaan yang saya kan datang hanya- kepada Musa itu kata Bible itu bukan Tuhan tapi malaikat. Kata Bible. Di Kisah Para Rasul 7 itu jelas tertulis begitu. Bahwa yang datang kepada Musa adalah malaikat, bukan Tuhan. Di data nomor 35-nya saya bacakan ya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan dirinya kepadanya di semak duri. Oleh malaikat
yang menampakkan dirinya di semak duri. Berarti yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Jadi malaikat yang datang kepada Musa bukan Tuhan. Nah sekarang Tuhannya seperti apa? Saya tidak peduli abang mau putar kemana-mana, yang saya tanya itu Tuhan. Anda tidak peduli karena otak Anda nggak bekerja. Gimana mau peduli? Udah jelas-jelas yang datang ke Nabi Musa bukan Tuhan tapi malaikat berdasarkan Bible. Bukan tidak peduli. Ya Anda sendiri tadi mengatakan Anda tidak peduli, sekarang bukan tidak peduli. Inilah kalau mutiara tidak diberikan gitu. Kurang memahami ke sana. Hanya yang saya mau bertanya, ini sama atau tidak Tuhannya abang sama Tuhannya Israel? Kalau Tuhannya Israel yang disembah itu yang maha suci, berdasarkan Yesaya 5 nomor 16, maha suci, maha tinggi, maka dalam bahasa Arabnya disebut subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi. Namanya gini bang, namanya Tuhan itu pasti disebut suci, tapi sama atau tidak Tuhannya? Hakikatnya pasti sama dong. Hakikatnya pasti sama. Al-Quran saya mengatakan itu. Cuman Tuhan ini menyatakan diri kepada nabi-nabi dengan cara masing-masing kepada nabi-nabi, memperkenalkan dirinya dalam gelar-gelar yang berbeda. Yang bermasalah itu Tuhan kalian, karena itu adalah dewanya orang Roma dan Yunani yang Anda sembah, bukan Tuhannya Yahudi. Itu yang bermasalah. Masalahnya orang Israel tidak mengenal Allah SWT. Tidak mengenal bagaimana? Emang dia mengenal Tuhan mereka? Dia kan cuma mengetahui gelar-gelarnya doang. Cuma gelar doang yang mereka itu tahu. Yang jadi pertanyaan. Itu Saudara, yang jadi pertanyaan saya. Coba 2 Samuel 7:22. Jadi gini, sabar bang, sabar, saya boleh bicara sedikit bang. Saya kan ingin belajar juga dari sini bang. Gini, saya kan juga kurang memahami. Jadi saya hanya mau tanya itu tentang Tuhannya abang sama Tuhannya Israel. Itu Saya katakan bang, satu Tuhan tapi Tuhan saya itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Itu Al-Quran saya mengatakan. Datang Anda mengatakan beda. Karena rujukan gini, Anda Bang. adalah Bible. Tapi kan data-datanya kan baru muncul di abad ke-7. Karena Nabi Ibu hadir di abad ke-7, Cuplis. Tuyul. Itu yang jadi persoalannya di situ. Sekarang Tuhanmu yang turun ke bumi menjadi manusia itu dengan Tuhannya Musa beda nggak samannya? Di Filipi 2 nomor 6 nomor 7 Tuhanmu turun menjadi daging, menjadi manusia, mengambil rupa manusia, yaitu dewa. Sama nggak dengan Tuhannya Nabi Musa yang 1400 tahun jauhnya? Sama nggak? Jadi poinnya sekarang beda ya, yang pertanyaan saya ya beda ya. Udah, Anda baiknya turun di bawah. Habis itu Anda parut kelapa, ampasnya Anda makan, santannya Anda minum. Dibawa aja. Karena Anda bodoh. Anda bertanya, tapi tidak ada wadah untuk menampung jawaban. Bagi saya, berdialog dengan orang bodoh Bahlul bin Dongo itu adalah kesia-siaan. Kecuali orang bodohnya tidak ngeyel, orang bodohnya mau belajar, orang tololnya membuka diri untuk diisi ilmunya, ayo gaskan. Tapi kalau orang dompala kardoba balala rakus, pemakan dedak yang sudah bodoh tapi dongo dan sombong angku tidak mau menerima penjelasan, mending dibawa garuk pantat sampai robek daripada kau di atas kotori komang. Karena kata Yesus, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi, dan jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing. Karena percuma saya menjelaskan Al-Quran. Al-Quran itu mutiara, Al-Quran itu barang kudus. Saya kasih ke kamu, kau cuma menganggapnya sampah. Kenapa? Karena kamu babi. Gitu saudara. Rubah dulu topengmu. Jangan dulu pakai topeng babi kalau mau bertanya tentang Islam. Biar mutiara bisa dikasih ke kamu. Ingat, mutiara itu adalah ilmu, barang-barang kudus itu Al-Quran, barang kudus itu Injil.
pengajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Roma, Galatia. Bukan itu yang dimaksud oleh Yesus sebagai mutiara. Tetapi Taurat dan Injil itulah mutiara. Barang kudusnya adalah apa yang berasal dari Allah, apa yang berasal dari Tuhan untuk sebagai barang-barang suci dari kalangan Bani Israel. Nah, saya ambil umpama itu. Saya tidak mau melemparkan kemudian mutiara dan juga barang-barang kudus kepada asu dan babi. Jadi dibawa aja. Kalau babi dibawa aja, silakan menunggu dedak sama ampas kelapa. Saya sangat senang kalau ada orang mau belajar. Senang kali. Tapi kalau orang bahlul mau belajar harusnya sadar diri. Jangan sudah bahlul ngotot, itu sia-sia. Ini sudah jam 1 di tempat saya, sudahlah aku tidur. Terlambat ngajarin orang yang dongo, sama saya berbicara dengan batu, kasih rusak. Ya, silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Junglei Boy. Ya, jangan hari Babang, Jungle Boy. Ini Jungle Boy. Jungle Boy. Akun baru. Masya Allah. Ya, kena tombak terus Bang. Gimana Assalamualaikum kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Sehat kan ya? Alhamdulillah Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Ini Allah. belum datang saya lihat. Tadi ada, sudah benar-benar serius. Oh, udah di bawah dia, udah di bawah. M. Nazirul, udah di bawah dia. Jadi saya bilang, dia benar-benar udah mau serius bersyahadat. Jadi karena saya bilang sama kawan-kawan tadi ke Bang Zuma aja atau Api nanti biar dibimbing, saya bilang. Nah, ini udah dia di bawah Bang. Boleh diangkat ke atas. Coba request yang mau naik. Siapa tadi namanya Pak? M. Nazirul. M. Nazirul ya. M. Nazirul. Jadi memang tadi Bang Zuma, saya memang pengen tadi disyahadatkan di komal saya supaya mendapat barokah juga saya pikir. Alhamdulillah. Nah, tapi karena saya bilang kalau nggak memungkinkan Bang Zuma kemari nggak apa-apa kita ke sana. Tapi kita syahadat juga di sini, nanti disyahadat juga di sana. Ya namanya syahadat kan nggak harus sekali, diperbaharui terus kan gitu Bang Zuma kan. Ya. Iya betul lah Bang. Gitu. Jadi nanti saya bilang sama dia memang udah serius, sudah kita apa tadi di situ, dia udah belajar Islam. Nama dia juga memang bukan M. Nazirul, saya tanya. Karena itulah dia buat supaya dia bisa lebih banyak dekat dengan Islam, begitu kata dia. Alhamdulillah. Apa belum dimulti? Saya lihat tadi dia di bawah dia. Dia dari mana? Sekte mana Bang? Katolik? Protestan? Dia orang Kediri, saya tidak tanya lagi tadi. Tapi dia memang saya tanya kenapa masuk Islam, pengen. Dia melihat Tuhan itu kok manusia dan bla 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 bla. Jadi saya bilang, nggak mungkin saya mengajarkan Islam kepada kamu, sementara di Bible-mu juga kamu belum memahami, maka tanyakan aja lah tentang Bible. Rupanya dia sudah mempelajari Bible, ternyata katanya di luar akal manusia. Kemudian dia terinspirasi dari surah Al-Ikhlas. Nggak mungkin Tuhan itu beranak. Alhamdulillah. Itu udah di bawah dia sebenarnya. Aduh. Ya, belum ada request dari orangnya. Tapi sebelum lebih jauh Pak Haji, mohon maaf, sudah pegang datanya berkaitan yang mau bersyahadat ini. Misal data KTP Ya, bahwa kan ini dia tertulis tadi. biasanya agamanya non-muslim. Iya, tadi dia belum bisa buka kamera, tapi dia udah bilang gerejanya di mana. Dia di Kediri, udah dia bilang memang. Nah, ini makanya nanti diperjelas di sini, Bang Alif. Nah, begitu. Karena saya bilang, saya tidak bisa, pun kalau kamu mau hubungi saya, paling saya bisa bimbing kamu, tapi administrasi lebih bagus ke Api, saya bilang. Begitu. Siap Pak Haji, terima kasih. Nanti kita pastikan dulu, silakan yang mau bersyahadatnya request naik, dan nanti sebelum bersyahadat kita pastikan dulu sebagai bentuk administrasi kan, bahwa dipastikan bahwa beliau ini adalah non muslim gitu.
Ya, memang itu tadi kita bilang juga di sana, Bang. Betul. Karena supaya kita nanti tidak dikira rekayasa apa? Atau framing-framingan kita, enggak kan? Betul, betul, betul. Kita hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau orangnya sudah ada monitor di bawah, tolong request ya, biar moderator ngangkat. Mana dia nih ya? Memang tadi di sana udah di polo-polo juga, karena memang dia belum bisa on cam tadi. Coba saya kirim lagi ke dia. Kemana orangnya ini ya? Ya memang kadang-kadang Bang Juma, saya nggak semudah itu juga mau mengajak. Tadi saya bilang, jangan kamu dulu masuk Islam, kamu pikir-pikir dulu. Iya, dipelajari dulu kan gitu ya, pelan-pelan. Karena agama itu bukan untuk dipermainkan, saya bilang. Tapi saya lihat karena dia udah serius, makanya kami tadi sepakat itu ya kita arahkan aja ke API Bang Zuma. Masya Allah, iya Bang, ya Bang. Tapi kayaknya dia seperti ada tadi saya lihat di bawah ya. Ya mungkin untuk sementara Bang dilanjut dulu Bang. Kita tunggu dia, mudah-mudahan dia datang. Silakan Bang. Siap. Silakan Dinda Alif, mungkin ada yang ingin disampaikan dek. Waktu dan tempat kita silakan Ki. Ya, jangan misalnya karena panas lagi nanti orang dibawa. Bukan, ini aku agak noise. Paling nanti kita itu mau sampaikan update berkaitan dengan penyaluran dana umat yang dititipkan lewat API kepada korban bencana yang ada di Sumut, Sumbar, dan Aceh. Kan gitu. Sejauh ini alhamdulillah sudah ada perkembangan, tim kita dari sana yang menyalurkan